Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mata kuliah sejarah seni rupa barat dengan topik seni rupa Mesir purba atau seni rupa Mesir kuno. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep sejarah. Mengapa kita harus belajar sejarah? Ada dua alasan. Yang pertama, kita ingin belajar mengenai ekspresi kreatif para seniman dalam membuat karya seni pada saat itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan belajar dari kejayaan para manusia pada saat itu dalam bentuk artefak-artefak yang kita dapat saksikan hari ini. Apakah Anda tahu tentang seni budaya Mesir? Mesir punya rentang perjalanan budaya yang sangat panjang, kurang lebih 7.000 sebelum Masehi, dan dapat kita saksikan pada saat ini ya. Nah, oleh karena itu Mesir menjadi bahan kajian yang cukup menarik. Mesir itu hidup karena adanya Sungai Nil. Tadi sudah saya utarakan bahwa Mesir punya perkembangan rentang sejarah yang cukup panjang. Kurang lebih ada 31 dinasti ya dalam pemerintahan Mesir. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa saksikan dalam kronologi kerajaan di Mesir seperti tayangan berikut ini. Baik, kalau Anda melihat tayangan berikut ini ya, ada beberapa dinasti yang memerintah bangsa Mesir. Jadi kurang lebih ada sampai 30 dinasti ya, bahkan lebih. Nah, yang perlu Anda saksikan di sini, yang paling penting ada 3 dinasti ya, kerajaan tua, Old Kingdom, yang mana pada saat itu raja yang sangat berkuasa. Yang kedua adalah kerajaan menengah atau Mid Kingdom. Pada saat itu bangsawan yang menguasai kebudayaan Mesir atau bangsa Mesir. Dan yang terakhir adalah kerajaan muda atau New Kingdom, yang mana peran agamawan sangat berkuasa. Baik, langsung ke materi utama. Jadi sifat-sifat kebudayaan Mesir ya. Ada paling tidak ada 7 sifat kebudayaan Mesir. Yang pertama adalah keagamaan. Yang kedua adalah konvensional. Kemudian yang ketiga adalah tradisional. Kemudian yang keempat monumental, yang kelima dekoratif, yang keenam ilustratif, dan yang ketujuh simbolis. Dalam kesempatan ini akan dibahas masalah keagamaan, sifat yang pertama. Dalam sifat keagamaan, ini ada 3 hal yang sangat mendasari. Pertama adalah kultus dewa. Bangsa Mesir pada saat itu percaya akan adanya banyak dewa, sehingga mereka yakin adanya politeisme ya, kepercayaannya itu. Kita dapat menyaksikan nama-nama dewa seperti dewa Amon-Ra, dewa matahari ya, kemudian dewa laut, dewa kematian, dewa pelindung kota, dan sebagainya, sangat banyak. Yang kedua, dalam budaya Mesir itu adalah kultus raja. Raja pada saat itu dianggap sebagai wakil dewa. Oleh karena itu Firaun dengan keangkuhannya mengaku sebagai dewa atau sebagai Tuhan pada saat itu. Yang ketiga adalah kultus kematian. Nah, kultus kematian ini berimplikasi pada budaya Mesir yang mempercayai bahwa setelah kehidupan itu ada kematian. Oleh karena itu dalam implementasi peninggalan budayanya perlu adanya jasmani yang menyertai si mati atau yang meninggal. Kemudian adanya rohani, istilahnya ba ya. Maka akan ada yang namanya ushebti. Ushebti itu bekal kubur. Kemudian yang ketiga adanya ba. Itu dalam bentuk ka ya, yang sekarang mungkin Anda kenal dengan istilah mumi. Nah, ini beberapa contoh peninggalan dari sisi keagamaan ya. Ini ada kanopi peti mati Tutankhamun tahun 1327 sebelum Masehi. Terbuat dari emas yang ditempelkan atau yang ditanamkan pada peti mati ini.
Ya, demikian tadi uraian atau pokok bahasan mengenai sejarah Sumpah Mesir, khususnya mengenai karakteristik keagamaan nilai budaya. Sebagai kesimpulan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebudayaan akan berkualitas dan akan bagus kalau dilandasi nilai-nilai keagamaan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.